Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Ini belakangan ini ramai isu-isu skincare ya. Ada doktif alias dokter detektif. Kemudian menjelang puasa ini juga kita agak waspada nggak ya? Perlu nggak waspada dengan makanan-makanan aman menjelang puasa? Juga ramai isu obat-obat berbahaya. Nah, studio kita telah hadir narasumber luar biasa. Langsung saja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Ya, benar nggak, Prof? Aman ya? Ya, aman. Prof, terima kasih telah hadir setelah kesibukannya. Ini tadi jelang-jelang pengumuman reshuffle kabinet. Profesor Taruna sudah hadir di sini. Makasih sudah hadir. Kita ngobrol apa nih, Prof? Soal skincare ya sedikit ya. Boleh ya. Dari skincare begini, Prof. Ini kan kemarin ramai-ramai ya doktif lah ya istilah dokter detektif gitu. Tapi bagaimana sebenarnya Badan POM ini mengawasi bisnis skincare lah di Indonesia kira-kira, Prof? Seperti apa pengawasan yang dilakukan? Jadi kita paham begini bahwa yang namanya skincare atau itu bagian dari kosmetik. Oke. Ya. Kan di Badan POM itu produk yang kita evaluasi mulai dari makanan, Ya. minuman, kemudian obat-obatan, obat tradisional, suplemen ataupun kosmetik itu masuk tugasnya Badan POM. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan Presiden Ya. nomor 80 tahun 2017. Jadi tugas dan wewenang kami jelas. Nah, berbicara tentang skincare ataupun kosmetik, itu merupakan salah satu hal yang penting. Kenapa penting? Karena skincare dan kosmetik ini ternyata menjadi kebutuhan primer rakyat kita. Kebutuhan primer ya. Ya, Bukan tersier lagi. bukan lagi tersier. Oke. Nah, jadi artinya kosmetik ini langsung berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, publik, Pada netizen yang maha pada benar nih. netizen. Dan tidak main-main, revenue dari itunya bisa sampai 111 triliun just kosmetik. Besar kan? Besar sekali itu. Itu kosmetik. Jadi termasuk bisnis yang menjanjikan. Nah, tentu Badan POM apa tugasnya berhubungan kosmetik ini? Tugas pertamanya kalau berdasarkan peraturan itu, Badan POM menjamin. Oke. Apa yang dijamin? Keamanan. Keamanan bukan dari hal-hal tertentu, tapi aman tidaknya produk itu dipakai. Sama. Kan begitu? Dikonsumsi. Aman. Oke, aman. Yang kedua, menjamin kualitasnya. Dan berikutnya, menjamin apa yang tertera di situ sebagai Di kemasan ya. kemasannya. Orang Kandungan. bilang klaimnya apa? Hmm. Apakah memperfresh muka, memutihkan putih, Mencerahkan kulit. mencerahkan ya. Di situ kan ada klaim. Nah, tentu harus sesuai dengan klaimnya itu. Jadi oleh karena itu maka prosesnya berlapis, evaluasinya mulai dari tahap yang kita sebut dengan tahap aplikasi, terus ada tim evaluator, kemudian setelah tim evaluator menyetujui masuk ke direktur, direktur bidang standarisasi kosmetik, terus di atasnya itu ada lagi yang disebut dengan deputi. Nah, setelah Ada deputi ininya, panjang juga, baru Dok, diputuskan Prof, ya? oleh Badan POM. Ya. Nah, itu kan jadi dengan demikian maka jelas itu ada proses evaluasi bertingkat. Dan bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak benar? Ya. Badan POM punya hak melakukan penindakan baik bersifat administratif maupun melakukan penindakan yang disebut dengan penindakan penyitaan. Ini di sela proses pemeriksaan atau setelah? Setelah Sudah, kan ada yang namanya pre-market. Yang tadi untuk sampai yang evaluasi itu pre-market. Pre-market, oke. Tapi ada juga post-market. Setelah udah ini. Iya, setelah dijual, Ternyata setelah ada masalah ya kita punya tugas untuk menarik, mencabut izinnya. Oke. Bahkan kalau misalnya secara sengaja dia memberikan bahan yang berbahaya, Badan POM punya hak untuk melakukan penyitaan, penindakan, dan pro justisia. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, bagi yang melanggar bisa mendapat hukuman
12 tahun penjara atau apa yang kita sebut dengan denda 5 miliar. Jadi, Kalau sorry dok, Prof, selama pemeriksaan aman nih, ah, kemudian pas ada yang dilempar ke publik ternyata ada berbahaya buat publik, itu kenapa kira-kira bisa? nah, selama ini yang dari Badan POM kita sudah evaluasi seharusnya sudah aman, Iya. karena kan kita evaluasi tidak ada bahan tahap berbahaya, proses segala macam tidak panjang ada lah ya. obat di dalamnya dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada beberapa industri yang cukup nakal pada saat diajukan ke kami barang ataupun zat-zat yang berbahaya itu tidak dia tulis. Oh, oke. Nah, pada saat kita periksa juga tidak ada. Oke, oke. Tapi pas dia jual ke pasaran dia tambahin macam-macam. Bukan cuma nakal, nakal banget ini. Nah, contoh paling konkret kan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang kemarin rame-rame. Nah, sudah 3 yang pro justis ya, dan dia sekarang menunggu proses hukuman dari pengadilan berapa kan? Iya, iya. Karena kan semua, walaupun ada katanya setinggi-tingginya 12 tahun penjara, kemudian denda 5 miliar, tapi kan itu harus pengadilan yang putuskan Iya, berapa. betul. Apakah 1 miliar, 5 miliar, Betul, betul. tertinggi. Jadi itu tergantung Maksimal itu ya. maksimal, dan Badan POM hanya sampai pada tingkat mengajukan tuntutan. Oh, kan begitu. Badan POM yang mengajukan tuntutan. Iya, bersama dengan tentu atas nama kita, yaitu kejaksaan. Kejaksaan. Kan begitu. Betul. Tadi disebut soal klaim nih, Prof ya. Sekarang ramai-ramai kan overclaim. Hmm. Kandungan misalnya apa ya, saya kalau nggak salah sebut niacinamide gitu ya, kandungan itu bisa mencerahkan kulit 5 hari kah? Ini menurut influencer ya. Itu gimana Prof, Badan POM melihat overclaim ini? Ada aturannya nggak? Kan lagi mereview draft aturan baru ya. Iya. Yang aturan untuk klaim dan sebagainya sudah ada sebetulnya. Sebetulnya sudah ada. Bahwa taruhlah contohnya mengenai dosisnya, mengenai fungsinya, kalau dia lakukan itu lantas tidak sesuai apa adanya, itu kan berarti menipu rakyat kan. Jatuhnya penipuan. Dengan demikian maka hukumannya ke sana. Ya, Pidana itu bisa pidana. pidana. Nah, kalau hubungannya yang kita mau atur itu adalah bagaimana yang bisa memberikan hak untuk mengaproval, Review produk maksudnya. ya, review produk, approval atau tidak. Iya. Kan tentu cuma lembaga negara kan. Oh, ini menarik nih, menarik. Iya kan? Betul, betul. Bagi bukan lembaga negara bisa punya hak-haknya sebagai konsumen, bisa menyampaikan Iya, iya. menyampaikan ke publik misalnya ya sesuai dengan kerugian yang dialami kan Artinya, itu. Nah, tapi yang jadi masalah kan kalau mereview produknya orang, ya kan, apalagi yang mereview ini punya produk juga, kompetitor jatuhnya. itu jatuhnya bukan Review demi kepentingan rakyat, demi menjatuhkan saingan bisnis Iya. dengan menaikkan kepentingan bisnis Jadi ini sendiri. ada aturan buat reviewer nanti. Nah, kita mengatur siapa yang berhak mengapprove. Meng-approve istilahnya ya. Iya, Approval. mengapprove, karena yang bisa mengapprove Legal standingnya apa? legal ya? standingnya tentu Badan POM. Tidak mungkin lembaga ini kita serahkan ke orang Orang lain. per orang bahkan. Orang per orang nggak bisa dong, harus lembaga. Nah, Wah,